Halo semua, kita berjumpa kembali di channel Belajar Dulu Yuk. Episode kali ini kita akan latihan soal mengenai materi matematika kelas 10 tentang perpangkatan. Pada episode sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan pangkat positif. Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita latihan soal. Dan soal sudah saya siapkan sesuai dengan yang ada di video ya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pada pertanyaan pertama, ada soal yaitu jika 3 pangkat min 3 kali 243 sama dengan 3N, maka nilai N adalah pilihannya A sampai E. Pertama-tama kita harus mengkonversi angka 243 itu menjadi 3 pangkat berapa. Oke, jadi kita pertama konversi. Kita coba 3 kali 3 itu hasilnya 9. Dikali 3 menjadi 27. Dikali 3 menjadi 81. Dikali 3 menjadi 243. Oke. Baik, jadi 243 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Nah, setelah kita berhasil mengkonversi angka 243 menjadi 3 pangkat 5, maka kita bisa langsung menyelesaikan soal yang ada di nomor 1. Menjadi 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 5. Nah, sesuai dengan konsep perpangkatan, apabila dia dikali, maka pangkatnya menjadi dijumlahkan. Sehingga menjadi 3 minus 3 pangkat plus 5. Menjadi 3 pangkat 2. Jawabannya N adalah 2, yaitu C. Ya, jadi konsep perpangkatan pertama, apabila ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan ya. Seperti yang soal nomor pertama. Kita langsung saja ke soal nomor 2. Soal nomor 2, bilangan mana yang paling besar? Nah, ini kita lihat dulu. Ternyata bilangan yang menjadi dasar dari perhitungan ini adalah bilangan 2 ya. Yang paling kecil ada 8, 4, 16, sama 2. Jadi kita konversi semua menjadi 2 pangkat berapa. Oke, kita jawab coba satu-satu. Yang pertama, untuk poin A itu ada 8 pangkat 3 kali 2. Oke. Jadi berapakah? Langsung saja kita coba kerjakan. 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 dalam kurung 2. Sesuai dengan konsep perpangkatan, maka menjadi 2, 3 kali 3 kali 2. Menjadi 2 pangkat 18. Nah, ini opsi nomor A. Opsi nomor B, 4 pangkat 32. 4 pangkat 32 kita konversi 4, yaitu 2 kali 2. Sehingga 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian menjadi pangkat 32. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 64. Oke ya, sudah jelas ya. Kemudian poin C,
16 pangkat 18. Kita konversikan dulu 16-nya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 18, dikalikan ya teman-teman, jadi 2 pangkat 72. Opsi D, 4 pangkat 4 dalam kurung 10. 4 pangkat 4, 10. Nah, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Dipangkat 4 dan dipangkatkan 10 lagi. Menjadi 2 kali 4, 8, 2 pangkat 80. 2 kali 4, 8, 8 kali 10, 80. Yang terakhir, opsi E, itu 2 pangkat 81. 2 pangkat 81. Nah, jadi kita lihat ketika kita sudah mengkonversi semua menjadi pangkat 2, bilangan 2 dipangkatkan, maka yang paling besar adalah 2 pangkat 81. Kemudian ada 2 pangkat 80, 2 pangkat 72, 2 pangkat 64, dan 2 pangkat 18. Jadi, angka besar pertama belum tentu dia akan menunjukkan akan paling besar ya. Harus kita jabarkan dan uraikan menjadi pangkat berapa. Nah, kurang lebih seperti itu ya penyelesaiannya, harus bertahap, tidak bisa langsung kita tebak. Oh, ini dia 16 pangkat 18. Oh, itu yang paling besar. Belum tentu juga, karena di sini ada 2 pangkat 81 yang jauh lebih besar artinya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Waduh, ini teman-teman sudah mulai tambah banyak sekali variasinya ya. Ada minus, ada pembagian. Jadi ya teman-teman tidak perlu repot atau pusing-pusing ya kalau melihat angka seperti ini. Kita cukup coba pecah atau jabarkan sedikit-sedikit sehingga kita akan menemukan polanya. Oke, pada soal nomor 3 ada bilangan 2 dipangkat minus setengah, dan 3 dipangkat minus 2/3, dan 6 dipangkat minus 1. Di bawahnya juga ada bilangan 2, bilangan 3, dan bilangan 6. Oke, kita mulai kerjakan bilangan 2 dulu. Bilangan 2 dulu. 2 minus setengah dibagi 2 minus 7/2. Ini artinya 2 pangkat 1/2 minus ya, dikurangi, karena bagi, kalau bilangan berpangkat dibagi maka pangkatnya menjadi dikurangi ya. Jadi dikurangi minus 7/2. Maka hasilnya adalah 2 minus setengah ditambah 7/2 sama dengan 2 pangkat 6/2 atau 2 pangkat 3. Atau juga cukup mungkin 2 sampai dengan 3 ya. Nanti kita bisa tahu pola-pola berikutnya. Oke, kita selesaikan bagian kedua sekarang. Ada bilangan 3-nya. Oke, jadi bilangan 3-nya ada 3 pangkat minus 2/3 dibagi 3 pangkat minus 11/3. Dengan cara yang sama, menjadi 2 pangkat minus 2/3 dikurang minus 11/3. Dikonversi, 2 pangkat minus 2/3 ditambah 11/3 atau sama dengan 2 pangkat 9/3 atau ini angka dasarnya 3 ya. 3 Oke. Jadi 3 pangkat 3.
Oh, sudah ya, sudah mulai kebentuk ya. 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Kita selesaikan pecah berikutnya, bagian lainnya, yaitu ada yang tersisa 6 pangkat min 1 dibagi 6 pangkat min 3. Ini dengan cara yang sama menjadi 6 pangkat min 1 dikurang min 3. Sama dengan 6 pangkat min 1 tambah 3. Sama dengan 6 pangkat 2. Oke. Nah, kita lihat pilihan yang tersedia dulu ya. Pilihan yang tersedia ada angka dasar bilangannya 6 ya, dan 12, kemudian ada pangkatnya. Oke. Kita coba jadikan 6. Berarti di sini ringkasannya adalah ada 2/3, 2/3, 3/3, dan 6/2. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Oke. Di sini 2 dan 3 sama-sama memiliki pangkat 3. Sehingga ini bisa dikalikan ya teman-teman, menjadi 6 pangkat 3. Oke. Jadi pangkatnya sama, 2 kali 3-nya masih bisa dikalikan. Dikalikan 6 pangkat 2. Sehingga mengikuti konsep perpangkatan, dijumlahkanlah. 6 pangkat 3 plus 2 sama dengan 6 pangkat 5. Kita lihat jawabannya. Ya, ini A, 6 pangkat 5. Ya, oke ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ketemu soal yang cukup ribet, cukup panjang, atau misalnya terlalu banyak pangkat sekian, atau minus sekian, atau persekian, mungkin kita bisa pecah pelan-pelan ya. Artinya kita coba kerjakan bagian per bagian, sehingga kita bisa menyederhanakan dan akhirnya menjadi gampang. Tidak seperti awal kali kita baca soal, aduh ini banyak sekali pangkat, minus, dan lain-lain. Oke. Jadi konsepnya seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Harus kita pelan-pelan melakukan penyelesaian agar menjadi lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman masih bingung atau apa, teman-teman masih bisa pause ya. Untuk melatih lagi, untuk mengingat lagi, atau untuk menghafal atau memahami pola-pola yang ada ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kita ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, kita naik ke atas. Jika diketahui A adalah 16 dan B 9, maka nilai dari 5A 1/14 dikurangi 2B 2 pangkat setengah per A pangkat minus 3/4 sama dengan berapa? Waduh, nah ini yang saya maksud itu. Mari kita coba selesaikan perlahan-lahan ya. Oke, kita selesaikan perlahan-lahan karena ini pangkatnya masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Untuk pangkat ya, pangkat. Soal nomor 4. Jika berarti 1/4 itu sama dengan berarti 4 dikali 1 tambah 1 sehingga 5/4. Oke. Kemudian ada 2 1/2 ini dikalikan kemudian ditambah sehingga hasilnya 5/2. Setelah tahu itu, kita akan masukkan nilainya ya. Kita selesaikan dulu yang bagian atas karena ini adalah pengurangan, tidak seperti yang tadi ada pengkalian dan pembagian. Jadi kita selesaikan pengurangannya dulu di bagian atas untuk mempermudah. Kita juga bisa konversi A sama dengan 16 dan B ya. Kalau A sama dengan 16 atau A sama dengan 2 dipangkat 4 ya. Kemudian
B sama dengan 9, maka B sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9 ya. Kalau 16, 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Jadi pas 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 2. Oke, kemudian kita masukkan. Menjadi 5 dikali 2 pangkat 4 dengan pangkatnya adalah 5/4. Oke, dikurang 2, B nya adalah 3 pangkat 2 dikali 5/2. Baik, ini baru bagian atas saja teman-teman ya. Ini 4 masih bisa kita coret, 2 masih kita bisa coret, sehingga sisalah 5 kali 2 pangkat 5 dikurangi 2 kali 3 pangkat 5. Kita selesaikan. Menjadi 5 dikali 2 pangkat 5 itu 2, 4, 8, 16, 32. 32 ya. 32 dikurangi 2, 3 pangkat 5 adalah 3, 9, 27, 81, dan 243. 2 dikali 243. Maka hasilnya adalah 5 kali 32 yaitu 160. Dikurangi 2 kali 2 pangkat 243 adalah 486. Sehingga kalau dikurangi menjadi 326. Ini baru selesai yang bagian atas. Ya, 326. Sekarang kita lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ada A pangkat minus 3/4. Oke, kita coba selesaikan. Jadi kita tulis dulu yang tadi bagian atasnya adalah 326 teman-teman ya. Bagian atas 326. Sekarang bagian bawahnya adalah A di pangkat minus 3/4. A itu adalah 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 dikali minus 3/4. Nah, ini bisa kita coret lagi ya teman-teman. 4 sama 4. Sehingga menjadi 2 pangkat minus 3. 2 pangkat minus 3 ini adalah 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Oke. Nah, jadi kita sudah temukan bagian atas adalah minus 326 ya. Ini sudah seperti ini. 160 dikurangi 486 adalah minus 326. Kemudian bagian bawahnya adalah 1/8. Kita coba sekarang rangkai mereka berdua ini. Minus 326 dibagi 1/8. Hasilnya adalah minus 326 dikali 8. Sama dengan minus 6 kali 8 adalah 48. Kemudian 2 kali 8 adalah 16. Tambah 4 menjadi 20, sisa 2. 8 kali 3 adalah 24, tambah 2, 26. Minus 2608. Jadi jawabannya adalah B. Ya, cukup walaupun cukup panjang tapi masih bisa kita selesaikan dengan cara pecah ya teman-teman. Kalau misalnya kita
Kalau mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa hafal di luar nalar, bisa langsung selesaikan dengan sekaligus, boleh. Kalau bagi teman-teman yang harus perlu bertahap, seperti saya, diselesaikan per bahagian, kemudian baru digabungkan, seperti merangkai robot, atau merangkai Gundam, atau merangkai yang lain, itu bisa seperti ini. Oke. Jadi jawabannya adalah minus 2608. Wah, banyak sekarang ya catatan kita ya, tapi ya pada dasarnya ya matematika ini perlu kesabaran juga, perlu kita juga pikirkan bagaimana untuk menyimpelkan atau mempermudah kita menghitungnya. Tidak bisa kita serta-merta cuma melihat, waduh ini angkanya banyak, waduh ini angkanya susah, tidak. Kalau misalnya kita bisa bagi perbagian atau kita bisa pecahkan sedikit demi sedikit, maka ini akan menjadi mudah. Baik, ke soal nomor 5. Soal nomor 5, wah ternyata catatan kita sudah banyak ya. Mungkin bagi teman-teman bisa di pause saja nanti di bagian-bagian tertentu sehingga bisa mengikuti ataupun lebih mudah mengulang-ulang atau memahami soal-soal yang kita bahas pada hari ini. Oke, soal nomor 5 ada X sama dengan 216 dan Y sama dengan 64. Maka nilai dari X pangkat min 23 dan Y pangkat 43 adalah, oke, sama dengan cara yang tadi di nomor 4. Kita coba konversi dulu. Oke, kita tulis soalnya dulu. X sama dengan 216. X sama dengan 216. Y sama dengan 64. Oke, kita konversi. 64 itu artinya 2 pangkat. Ya, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 pangkat 6. Sedangkan X 216 artinya 64 kali 2, 128. Oke, tidak. Berarti 3. 3 pangkat 3, 9, 27, 81. Oh, tidak juga. Oke, kita biarkan saja sementara. Kalau kita masih bingung 216 ini mau dijadikan apa. Oke, kita masukkan saja ke rumusnya sekarang. Ada X pangkat 2/3. Kita tulis dulu. X pangkat minus 2/3 dikali Y pangkat 4/3. Oke, dari sini bisa ketahuan nih, harusnya 216 ini ya 3 pangkat berapa ya, gitu mungkin ya. Oke, kita coba masukkan perlahan-lahan di X dulu. Oke, di Y dulu. Itu X minus 2/3 dikali Y itu adalah 2 pangkat 6 dikalikan 4/3, maka kita coret saja 6 dan 3, sisa 2, sehingga menjadi X min 2/3 dikali 2 pangkat 8. Oke, nice. Sekarang ini Y adalah 216. 216, kita coba ya bersama-sama nih, latihan bersama. Oke, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 kali 3 243. Oke, bukan jawabannya seperti itu. Baik, 216 berarti 36 kali 3, 6 kali 6, 36, 36 kali 3, 216. Oh ya, baik. Jadi ini kita hapus.
216 sama dengan 6 kali 6 kali 6. 36, 216. Oke, artinya 6 pangkat 3. Wah, 6 pangkat 3. Jadi kita masukkan nilai X ke bawah, maka 6 pangkat 3 dikali minus 2 per 3 dikali 2 pangkat 8. Menjadi 6, ini kita coret 3-nya, sehingga sisa minus 2. 6 pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 8. 6 pangkat minus 2 itu artinya, oke, 1 per 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8. Maka 2 pangkat 8 dibagi 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3, 6 ya teman-teman. Oke. 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini dicoret menjadi sisa 6. Bentuknya menjadi 6 ya. Sehingga sisa 2 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Kalau kita mau terjemahkan lagi, coba kita terjemahkan ya. 3 pangkat 2 adalah 9. 2 pangkat 6 adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke. 64 bagi 9 tidak bisa ya. Jadi mungkin hasilnya 64 per 9. Kalau kita lihat dulu pilihannya. Pilihannya ada yang per 9 itu ada D ya teman-teman. Nah ini 71 per 9. Kenapa jadi 71 per 9? Jadi 7 kali 9 itu adalah 63 ya. 7 kali 9 adalah 63. Sisa, kalau dari total 64 artinya sisa lagi 1. Maka jadilah pecahan 71 per 9. Ya, jawabannya adalah D. Oke, teman-teman. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Latihan soal mengenai bilangan berpangkat. Satu pesan saya, teman-teman harus tetap mengingat aturan yang ada pada saat penyelesaian bilangan berpangkat. Seperti apabila bilangannya yang sama berpangkat kemudian dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, maka artinya pangkatnya dikalikan. Pangkat dikalikan pangkat. Kalau misalnya ada pangkat minus, itu dikonversi menjadi 1 per bilangannya ya. Jadi seperti yang kita bahas pada ini, sekedar mengingatkan. Jadi kalau kita misalnya bisa mengingat konsep-konsep tersebut, maka akan jadi lebih mudah dalam penyelesaiannya. Baik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan video latihan selanjutnya. Terima kasih.